Hai teman-teman, saya akan bantu menjelaskan materi bahasa Sunda mengenai sisindiran yang tadi videonya saya sudah share di Edmodo. Tadi kan ibunya ngejelasinnya pakai bahasa Sunda ya, takutnya kalian kurang paham karena ya nggak semuanya di kelas kita tuh orang Sunda semua. Jadi di sini saya akan coba bantu sepemahaman saya menggunakan bahasa Indonesia. Mulai dari penjelasan umum mengenai sisindiran, lihat di paragraf pertama. Sisindiran teh nyaeta ceritaan anu dibalibirkeun henteu togmol. Besi atau maksud nurek digedalkeun teh dibungkus ku cangkangna. Maksudnya di sini sisindiran itu memiliki makna yang tidak langsung ditampilkan, tapi dia tersirat. Jadi harus benar-benar dipahami. Paragraf kedua, sisindiran kaasup karena wangun ugeran puisi atau puisi yang terikat. Puisi yang terikat itu adalah pantun. Jadi bisa aja sisindiran ini dianggap sebagai pantun kalau di dalam ilmu bahasa Indonesia ya. Kemudian, kenapa sisindiran disebut puisi yang terikat? Terikat oleh apa? Perhatikan cirinya. Yang pertama, sisindiran kauger ku Purwakanti. Purwakanti itu merupakan persamaan bunyi vokal pada akhir baris. Jadi, di akhir baris bunyi dari sisindiran ini, bunyi huruf vokalnya harus sama. Jadi tidak bebas gitu, ada iramanya. Ciri yang kedua, sisindiran itu jumlah engang dina unggal pada lisan jeung unggal pada lisan dina unggal padana. Itu ada aturannya. Engang itu artinya suku kata, pada lisan itu artinya baris, pada itu artinya bait. Jadi, jumlah suku kata di dalam setiap baris itu ada aturannya. Pada umumnya berjumlah 8 suku kata dalam setiap baris. Dan jumlah barisnya pun ada aturannya dalam setiap bait. Biasanya terdapat 4 baris dalam setiap bait. Pada pengaplikasiannya, sisindiran ini digunakan dalam 2 hal pada umumnya. Yang pertama, dina kahirupan sapopoe, artinya di kehidupan sehari-hari. Kalau Sunda, biasanya mau yang tua ataupun yang muda, itu dalam percakapan sehari-harinya suka menyisipkan sisindiran. Gak beda kayak kita juga kalau sama teman-teman kan suka bercanda gini. Contohnya, masak air biar mateng, cakep. Nah, nanti artinya apa? Nah, di bahasa Sunda pun berlaku hal yang sama. Yang kedua, dina kesenian utama, dina kawih atau tembang. Kawih itu artinya lagu ya, tembang. Sekarang kita lihat pembagian dari sisindiran. Sisindiran ini ada 3 jenis. Yang pertama ada rarakitan, yang kedua paparikan, dan yang ketiga ada wawangsalan. Nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya. Kemudian kalau dilihat dari isi, sisindiran itu dibagi menjadi 3 makna atau 3 isi ya biasanya. Yang pertama ada silih asih, artinya itu kasih sayang. Yang kedua piwuruk, artinya nasihat. Dan sesebred, artinya itu guyonan atau hal-hal yang lucu. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis sisindiran. Jenis sisindiran yang pertama ada rarakitan. Perhatikan ciri-cirinya. Ciri yang pertama dari rarakitan adalah diwangun koopat pada lisan. Artinya dibangun oleh 4 baris. Jadi dalam satu bait itu hanya boleh ada 4 baris. Ciri yang kedua, dina unggal pada lisan diwangun ku 8 engang. Artinya dalam satu baris hanya boleh ada 8 suku kata. Ciri yang ketiga, 2 pada lisan cangkang, 2 pada lisan esi. Maksudnya, baris yang pertama dan yang kedua adalah cangkang, baris yang ketiga dan yang keempat adalah isi. Dan biasanya baris-baris ini saling berhubungan, di mana baris 1 berhubungan dengan baris yang ketiga. Baris 1 itu merupakan cangkang dari isi di baris yang ketiga. Baris yang kedua merupakan cangkang dari isi di baris yang keempat. Ciri selanjutnya, cangkang jeung eusi pada papak di puhuna atau minduan kawit. Nanti jelasin ya minduan kawit itu apa. Dan ciri yang terakhir adalah antara cangkang jeung eusi kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna. Jadi akhir barisnya harus ada murwakanti. Ingat, murwakanti itu persamaan bunyi vokal di akhir baris. Contoh dari rarakitan. Hayang teuing angeun waluh arek didahar jeung cabe, hayang teuing gerawawuh arek diajak ka lebe. Lebe itu artinya penghulu ya. Nah, kalian perhatikan kata yang bertanda merah. Pertama, ada kata hayang. Kata hayang ini diulang dari baris 1
diulang di baris yang ketiga. Ini ciri khas dari rarakitan, karena rarakitan itu dia merakit kata yang sudah ada, dirakit kembali di baris berikutnya, atau yang disebut dengan mindoan kawit. Mindo itu artinya diulang, kawit itu permulaan. Jadi mengulang kata yang pertama di baris sebelumnya, diulang lagi di baris berikutnya. Contohnya kata hayang ini nih, ya, kata hayang. Kemudian ada kata arek. Kata arek juga diulang di baris yang kedua, diulang lagi di baris yang ketiga. Ini ciri khas dari rarakitan, ya. Pokoknya kalau si sindirannya ada kata yang diulang dari baris sebelumnya ke baris berikutnya, itu adalah rarakitan. Nah, kita perhatikan di ciri umum. Tadi ciri umumnya bilang kalau rarakitan itu tiap satu bait hanya boleh ada 4 baris. Kita hitung, ini baris 1, 2, 3, 4 ya. Dan kemudian dalam satu baris hanya boleh ada 8 suku kata. Hitung ya. Kita hitung nih. Ada 8 suku kata. Coba. Ha, yang, te, ing, angen, waluh. Berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dalam satu baris itu hanya boleh ada 8 suku kata. Kemudian harus berlaku juga murwakanti. Ingat, murwakanti itu saya nggak akan bosan-bosan ngasih tahu persamaan bunyi vokal di akhir baris. Baris pertama pasti berhubungan dengan baris yang ketiga. Nah, lihat baris yang pertama bunyi vokalnya apa? U. Nah, baris ketiga juga karena dia berhubungan, bunyi vokalnya juga harus U juga. Gitu kan. Kemudian di baris yang kedua bunyi vokalnya apa? E, cabe. Nah, kan baris kedua berhubungannya sama baris yang keempat. Maka di baris yang keempat juga kalau baris yang kedua bunyi vokalnya E akhirnya, maka di baris yang keempat bunyi vokalnya juga harus E juga. Nah, itu yang disebut dengan murwakanti. Paham ya? Jenis sindiran selanjutnya yaitu paparikan. Ini ciri-cirinya hampir mirip dengan rarakitan, tapi bedanya adalah kalau rarakitan itu punya mendoan kawit, kalau paparikan dia nggak punya mendoan kawit. Persamaannya adalah ya hampir sama, bedanya itu doang ya. Kita lihat deh nih ciri yang pertama. Paparikan itu diwangun ku 4 padalisan ya, disusun oleh 4 baris. Dina unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Di setiap baris itu tersusun dari 8 suku kata. 2 padalisan cangkang, 2 padalisan isi. 2 baris adalah cangkang, baris 1 dan 2. 2 baris adalah isi, baris 3 dan 4. Antara cangkang jeung isi kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna. Berikut ini ada 2 bait contoh paparikan. Kita hitung ya. Ingat dalam satu baitnya harus ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ini satu bait. 1, 2, 3, 4. 4 baris juga. Dalam satu baris harus ada 8 suku kata. Kita hitung. Cau Ambon di korangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ingat dalam satu baris harus ada 8 suku kata. Bedanya dengan rarakitan, perhatikan. Di rarakitan itu harus ada mindoan kawit dan di paparikan itu tidak ada mindoan kawit. Di kata yang pertama, dicontoh di bait yang pertama, kata cau, kata kanyere, kata lalaki, kata awewe, ada nggak yang sama? Nggak ada. Di bait yang kedua, kata aya, digantelan, lamun, ulangan, ada nggak yang sama? Nggak ada. Nah, ini buktinya bahwa di paparikan itu tidak ada mindoan kawit. Nah, persamaan lainnya tetap harus ada murwakanti. Dimana nih murwakantinya adalah baris 1, nih cau Ambon di korangan an. Kemudian berpasangan dengan baris 3 laki sorangan an sama. Kemudian di baris kedua ir. Ini juga harus ir. Kemudian ini kita bedakan. Kemudian di bait yang kedua aya manuk dina pager. Lamun urang hayang pinter. Sama kan murwakantinya.
Di baris yang kedua digantelan kaos nilon on. Nah di baris yang keempat ulangan ulah sok niron. Ya sama ini muruk nantinya. Paham ya mengenai paparikan? Bisa bedain kan mana paparikan mana rarakitan.